Shalom saudara-saudara. Amsal pasal 3 saya kira bukan hal baru bagi banyak orang. Secara khusus biasa mengutip ayat 16 kalau ada yang hari jadi atau ulang tahun. Misalnya kita mengatakan selamat ulang tahun, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu ayat 16 pasal 3 kitab Amsal. Hari ini kita akan melihat bagaimana Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu isinya dan hal-hal yang sangat penting yang diuraikan. Yang pertama saudara, umumnya selain sebagai suatu bentuk pengajaran hikmat, Amsal juga dikenal sebagai wejangan dalam keluarga. Hal ini akan saudara temui acap kali muncul, hai anakku, kadang juga bapak-bapak atau ayahmu atau ibumu. Sehingga hal kedua yang perlu saudara tahu dalam kitab Amsal bukan saja mengenai pengajaran dan didikan, tapi juga secara spesifik ditujukan kepada keluarga. Walaupun kemudian bertebaran beberapa Amsal yang lain yang berlaku secara umum. Kali ini kita melihat satu pengajaran yang diberikan oleh seorang bapak, orang tua kepada anaknya pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat Amsal pasal 3. Hai anakku, tolong lihat ayat 1, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kata ajaranku ini diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dari kata Taurat. Umumnya Taurat itu berarti hukum, aturan, pengajaran atau ajaran. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata ajaran. Lalu menunjuk pada pemahaman untuk tetap setia pada ajaran, kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan ajaran itu adalah perintah. Tolong lihat ayat 1. Dengan kata lain saudara, mengajarkan kepada si pendengar yang diajar, para anak ini ataupun seorang anak tunggal ini, kita tidak tahu, dia menyebut anakku, tidak menyebut anak-anakku, bahwa ketaatan kepada ajaran dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan adalah sesuatu yang wajib dan harus diikuti dan dilaksanakan. Pertanyaan besarnya adalah, apa keuntungannya untuk taat, apa keuntungannya untuk patuh secara totalitas terhadap perintah dan kehendak Allah? Itu langsung terjawab di ayat yang kedua. Silakan lihat. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Agaknya ini kutipan Salomo tentang bagaimana kehidupannya yang awalnya takut Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, hingga kekayaan dan kehormatan itu luar biasa dia dapat. Bahwa setiap orang yang sungguh taat mematuhi kehendak Allah dijanjikan panjang umur. Kenapa sih fokusnya panjang umur Bapak Ibu? Karena hal panjang umur dalam tradisi Yahudi adalah tanda dia diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya harus panjang umur. Itu sebagai tanda ketaatan dan engkau diberkati. Walaupun dalam hubungannya dengan sekarang tidak selamanya orang yang takut Tuhan itu panjang umur, ya toh? Tapi penggunaan istilah panjang umur ini karena secara budaya dalam konteks Yahudi, orang yang panjang umur itu identik dengan yang diberkati, begitu. Bukan berarti zaman sekarang kalau dia mati muda berarti dia enggak diberkati. Ini karena bahasa simbol dalam budaya pada waktu itu. Ini catatan saya yang kedua. Kita masih lanjut pada pertanyaan bagaimana, yaitu supaya saya tetap taat, supaya saya sungguh taat kepada Allah, mengikuti seluruh Taurat dan ajaran, menjadi perintah yang harus dikerjakan. Bagaimana caranya? Ayat 3 jawabannya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini penting Bapak Ibu, supaya orang tetap dalam keadaan taat, dengar-dengaran,
patuh pada ajaran dan kehendak Allah, penulis Amsal katakan, kasih dan setia Tuhan jangan sampai meninggalkan engkau. Dari kata keset, keset itu berhubungan dengan kasih dan perjanjian, ya, kasih setia, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji walaupun engkau ingkar. Itu kata keset itu punya makna yang tentang kesetiaan yang sungguh, perjanjian kasih karunia yang dia berikan itu abadi, apalagi bahwa tidak pamrih. Makanya sifat ilahi yang melekat pada Allah salah satunya hesed, yaitu kasih setia. Kalau kemudian penulis Amsal bilang begini, kalungkan kasih setia itu di lehermu dan di loh hatimu itu ditulis, itu mau bilang begini, ketergantungan engkau kepada kasih setia Allah sangat dibutuhkan supaya engkau mampu melaksanakan firman-Nya. Ini masih sedikit kacau Bapak Ibu. Atau singkatnya begini, bahwa engkau hanya mampu untuk disebut taat, mengerjakan semua kehendak Allah, itu butuh kasih setia Tuhan. Kok butuh kasih setia Tuhan? Saya mau jawab saudara, karena tidak ada satu orang pun yang benar-benar mampu setia pada perintah, pada ajaran Allah, termasuk Salomo sekalipun. Iya toh? Iya kan? Ketika dia hidup dengan begitu banyak perempuan, dia mulai jatuh pada penyembahan Allah, Baal, dan kemudian terpecah dua. Maka untuk memampukan engkau taat, engkau membutuhkan keset atau kasih setia. Kok butuh kasih setia? Ya iyalah, kita nggak mampu kok sesungguhnya taat. Kita nggak pernah mampu sesungguhnya taat. Karena itu kita butuh kasih setia Tuhan yang memandang secara berbeda mampumu dan tidak mampuku. Tolong lihat pembacaan minggu lalu. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 30 ayat 6. Pembacaan minggu lalu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Butuh Tuhan yang menyunatkan hati kita dan membaharui hati kita, sebab esensinya saudara dan saya tidak mungkin sungguh-sungguh taat dan benar-benar mampu taat. Kita butuh kasih setia Tuhan yang mengubah kita menjadi baru. Jadi ketika itu dikalungkan di leher, Tuhan aku butuh engkau. Di loh hatiku, hatimu Tuhan hanya engkau yang saya butuh untuk menolongku. Maka coba lihat ayat yang keempat. Engkau akan dikasihi dan mendapatkan penghormatan di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah. Maksudnya begini, ketika totalitas penyerahan diri kepada Allah, berupaya melakukan mau dan kehendaknya, saudara mendapatkan tempat dan penghargaan di mata manusia maupun di mata Allah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya selalu memberikan contoh sederhana tentang ketaatan itu mengenai cat basah. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah mengalami hal seperti ini? Tidak jauh-jauh, ini sekarang sayang tidak bisa diambil gambarnya. Kondisi gedung gereja ini sedang dalam renovasi, termasuk pengecatan. Nanti sesudah warta saudara akan diperlihatkan situasi gedung gereja ini. Saudara sedang bayangkan ada sedang orang ngecat dan cat itu basah, lalu kemudian ada tulisan jangan sentuh, awas cat basah. Silakan uji dari 10 orang yang lihat pengumuman itu, berapa di antara mereka yang kemudian basahkah? Oh iya basah. Saya yakin paling tidak 7-9 orang dari 10. Mengapa? Ingin tahunya luar biasa. Ketika dilarang justru memicu untuk bikin salah. Tabiat, saya mau katakan, tabiatnya dosa kita ini. Dari sononya sudah senang bikin salah.
Maka kalau mau mengukur saudara dan saya diselamatkan karena perbuatan benar, nggak bisa. Nggak bisa, karena satu saat kita akan jatuh juga walaupun berusaha benar. Karena dosa mengintip di depan pintu. Patuhilah ajaranku dan perintahku. Ya, tapi saudara kekasih dalam Tuhan, engkau dan aku membutuhkan keset kasih setia Tuhan itu yang memampukan saudara dan saya untuk terus belajar setia. Saya bilang, terus belajar setia. Saat belajar ada yang fail, jatuh, kasih setia Tuhan mengangkat saudara untuk terus maju lagi. Kalau tanpa kasih setia, saudara dan saya tidak akan dibilang benar di hadapan Allah. Oh, nggak bisa. Nggak ada, kita nggak akan mampu benar-benar sungguh mengerjakan kehendak Allah. Kalungkanlah kasih setia Tuhan itu di lehermu, seakan tergantung mati, seakan terikat dan butuhkan. Kita membutuhkan Allah untuk benar-benar mampu melaksanakan perintah, larangan, Taurat, hukum, dan ajaran itu. Saya ulangi yang pertama, saudara butuh Allah. Bagaimana mungkin engkau mau hidup benar? Bagaimana mungkin engkau akan disebut taat kalau mengandalkan diri dan tidak membutuhkan Allah? Renungan minggu lalu itu kekuatannya ada di situ. Kita butuh Tuhan untuk memberi hati yang baru supaya benar-benar bersedia taat. Kalau pakai diri sendiri, tidak. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau saudara membaca lebih lanjut, saudara akan menemukan pengertian tentang manfaat hikmat, manfaat takut akan Tuhan, manfaat dengar-dengaran, dan seterusnya. Dan kemudian dalam kitab ini, inilah yang disebut dengan manfaat hikmah atau berkat Tuhan. Saya mau katakan menutup firman Tuhan ini, saudara membutuhkan Allah bukan saja untuk menjalankan perintahnya, tapi untuk mengerti perintahnya. Kemampuan untuk memahami kehendak Allah dan mengerjakannya disebut dengan seni kehidupan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahasa sederhana adalah hikmat atau hikmah. Untuk mampu memiliki hikmat atau hikmah mengerjakan kehendak Allah, saudara harus takut Tuhan. Sebab hanya dengan takut Tuhan orang berhikmat. Maka hal kedua saya mau bilang begini, saudara butuh Tuhan benar, tapi kalau cuma butuh keset Tuhan, kasih setia Tuhan hanya karena perlu, tidak dalam rasa hormat dan takut, saudara tidak akan memiliki seni kehidupan untuk mengerjakan kehendak Allah yang disebut hikmat tadi. Jadi hal kedua yang saudara butuh bukan cuma soal dengar-dengaran dan ketaatan, bukan cuma soal membutuhkan kasih setia Tuhan. Saudara harus hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Tidak heran kalau ayat 4 menjanjikan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Selamat menjalani hidup dalam upaya ketaatan. Yang kedua, selamat sadar bahwa engkau dan saya sesungguhnya tidak mampu sungguh-sungguh taat. Maka selamat bermohon untuk mendapatkan kasih setia Tuhan dalam rasa takut akan Allah. Kiranya engkau dipandang berharga dan beroleh kasih, bukan hanya di depan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin.